Halo semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tips dalam memilih KB. Dalam memilih KB ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah usia. Perlu pertanyakan masalah usia di sini, apakah si ibu dalam masa reproduksi, begitu ya. Misalnya usia si ibu di atas 40 tahun gitu. Jadi KB yang perlu digunakan itu yang cocok di usia umur 40 tahun ke atas itu apa gitu. Jadi masalah usia seperti itu yang perlu kita pertanyakan gitu ya Bunda. Terus yang kedua, perlu kita pertanyakan ke pasien apakah pemakaian kontrasepsinya ini, KB-nya ini memerlukan jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya penggunaan yang jangka panjangnya itu seperti penggunaan dalam implan, metode implan. Implan ini adalah kontrasepsi metode jangka panjang, yaitu penggunaannya 3 tahun gitu ya Bunda ya. Terus yang jangka pendek tadi ada seperti suntik, pil. Tips yang ketiga adalah masalah kesehatan. Kita sebagai tenaga medis perlu kita pertanyakan ke pasiennya apakah ada riwayat penyakit sebelumnya atau riwayat penyakit ibu yang sekarang itu, misalnya ada penyakit jantung, pengentalan darah, atau penyakit ginjal atau liver atau hati, begitu ya Bunda. Perlu kita pertanyakan masalah kesehatan, riwayat kesehatan si ibu gitu, si pasiennya sebelum menggunakan kontrasepsi ini ya. Tips yang keempat adalah masalah sosioekonominya, karena di sini perlu kita jelaskan. Jadi memang semua pemilihan KB ini ada harganya ya. Yang masing-masing pemilihannya juga ada harganya. Misalnya seperti kontrasepsi jangka panjang ini, pasien itu perlu tahu gitu, biaya untuk pemasangan kontrasepsi jangka panjang seperti implan itu jika di fasilitas kepemerintahan memang itu gratis gitu, tapi jika ke klinik swasta atau bidan swasta itu memerlukan biaya yang lumayan gitu ya, walaupun tidak mahal-mahal sekali. Jadi jika diketahui harganya sebelumnya itu, pasien itu sudah berjaga-jaga untuk tahu harganya berapa, jadi bisa si pasien untuk membayarnya gitu ya Bunda. Terus masalah yang kelima adalah masalah tentang kesuburannya. Kesuburannya ingin cepat atau yang lama gitu, seperti penggunaan pil. Jika selesai berhenti menggunakan pil, kemungkinan bulan berikutnya bisa langsung subur gitu, tidak seperti dengan menggunakan suntik KB. Suntik KB ini kadang ada selepas dari penggunaan suntik KB bisa 6 bulan bahkan sampai 1 tahun tidak langsung bisa memiliki momongan atau bisa langsung hamil gitu ya Bunda ya. Seperti ada kasus udah punya anak pertama pakai KB ini, ternyata anak keduanya menjadi susah, seperti itu ya. Itu menjadi pertimbangan juga untuk bagi kita sebagai tenaga medis itu untuk menjelaskan dalam pemilihannya kira-kira KB mana yang sesuai untuk pasangannya gitu ya. Oke, untuk pemilihan KB itu sendiri ditujukan tentunya untuk wanita dengan masa reproduksi ya. Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum semuanya. Oke, ini ada jenis kontrasepsi, ada suntik 3 bulan, 1 bulan, dan ini KB implan metode jangka panjang ya. Seperti ini, dan ini ada kondom dan juga pil kombinasi. Terima kasih.